Selamat datang lagi di channel saya Santi Melody. Di sini hadir menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna. Pick a card reading kali ini untuk compatibility ya. Kalau misalnya kamu sama pasangan kamu ingin tahu kecocokannya kamu di mana dan bagaimana pertimbangannya, terus kemudian untuk hubungan kamu jangka panjangnya bagaimana, boleh ikut dengan pick a card reading kali ini. Pick a card reading ini saya buat untuk bisa mungkin ada beberapa pesan yang bisa mungkin membantu kawan-kawan sebagai bahan pertimbangan ya. Dan di depan ini di sini ada 6 pile. Saya sudah tarik dulu kartunya. Boleh dipilih dari yang pile pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Ini adalah temanya hubungannya kalian. Nanti dari pick card ini kita akan lihat kira-kira secara pandangan pasangan kamu tentang impiannya dia, terus tentang kesetiaannya dia, terus kemudian kira-kira dari Divine Spirit memberikan saran kira-kira kecocokan kamu sama dia bagaimana, terus ke depannya hubungan kalian tuh akan bagaimana ya. Jadi boleh dipilih kartunya. Kalau bisa kalian memilih dengan menggunakan intuisi. Bagaimana caranya mendengarkan intuisinya kalian? Boleh santai dulu, rilekskan tubuhnya kawan-kawan, tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Coba berusaha serileks mungkin. Kalau masih belum rileks, tarik lagi napas dalam-dalam, hembuskan. Jikalau kamu membutuhkan waktu lebih banyak untuk berkonsentrasi, kamu bisa menutup mata kamu, tarik napas, kemudian hembuskan. Setelah itu buka mata kamu. Kartu mana yang pertama kali kamu merasa tertarik ya, itu adalah kartu yang mungkin menyimpan pesan untuk kamu. Oke, kalau kawan merasa channel saya bermanfaat, jangan lupa di like-nya, di share, di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih sekali ya. Kita mulai langsung dari yang kartu pertama. Ini adalah kartu temanya kamu ya, tema hubungannya kamu sama si pasangan itu bagaimana. You got the Four of Swords ya. Four of Swords di sini terlihat hubungan kamu, temanya adalah kamu sangat lambat sekali dalam proses ya. Progres hubungan kamu dengan si pasangan ini sangat lambat sekali ya. Mungkin hubungan kamu sama dia sudah lama, mungkin pacaran bisa 5 tahun ke atas, tetapi kamu sama dia masih belum mau memutuskan atau masih belum step-step maju ke arah yang lebih mantap lagi, misalnya ke jenjang pernikahan atau jenjang pertunangan. Jadi kamu di sini hubungannya lebih temanya ya, atau tema hubungannya kamu dengan dia, dengan pasangan kamu yang saat ini itu adalah lack of progress ya. Jadi progresnya kamu terlalu slow. Oke, kita lihat dulu ya. Kita tarik dulu secara personality-nya kamu dan personality-nya dia tuh bagaimana ya. Secara sifat dan sikapnya kamu, sifat dan sikapnya pasangan kamu. Oke, personality-nya pasangan kamu. Oke, personality-nya pasangan kamu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak keraguan dalam melangkah ya. Jadi dia mungkin misalnya melakukan sesuatu, misalnya kamu ada pembahasan topik permasalahan sama dia, mungkin dia pertimbangannya lebih banyak berpikir dulu gitu. Mungkin kamu sudah mengharapkan jawaban dari sebuah misalnya contoh, kamu ajak dia jalan, terus kemudian minta dia untuk memutuskan tempatnya di mana gitu. Dia banyak sekali pertimbangan, dia banyak sekali merenungkan, banyak sekali pikir, kalau ke tempat yang ini nanti hasilnya begini. Terus kemudian kalau pertimbangan ini, tetapi dia tidak ungkapkan ke kamu. Jadi lebih banyak diemnya, lebih banyak mikir sendirinya, lebih banyak kamu pun sendiri nggak tahu apa yang dia pertimbangkan, kamu sendiri pun nggak paham apa yang ada di dalam pikirannya dia. Jadi setiap kamu mau ajak dia diskusi tentang sebuah permasalahan, dia lebih banyak menyendiri, dia lebih banyak berpikir untuk dalam menghadapi permasalahan yang kalian hadapin ya. Dia lebih banyak berpikir sendiri, dan dia juga nggak bersedia untuk men-share apa yang dia pikirkan, apa yang jadi pertimbangannya dia ya. Sehingga ini yang membuat kamu merasa seperti
sulit paham tentang dia. Ini dari personalitinya dia. Terus personalitinya kamu, kita lihat ya kecocokan dengan personalitinya kamu. Oke, kalau personalitinya kamu. Oke, kalau dari personalitinya kamu ya, kecocokannya kamu dengan dia di sini ya, karena mungkin dia yang terlalu banyak berdiam diri, terlalu banyak mempertimbangkan sesuatu dengan diri sendiri ya, dengan nggak bersedia share sama kamu, membuat kamu nggak yakin dengan hubungan ini ya. Jadi banyak sekali hal kamu juga bukannya nggak bersedia share sama dia, tetapi kamu ngerasa sharing sama dia itu seperti nggak ada jawaban, dan kamu nggak yakin hubungan kamu sama dia ini bisa atau tidak untuk diteruskan jangka panjang, karena hubungan kamu sama dia terlihat sudah sangat panjang sekali ya, sudah sangat lama sekali ya, mungkin bisa 5 tahunan kalian bersama, mungkin bisa lebih ya, dan kamu lebih sudah bikin planning, sudah bikin perencanaan, tetapi banyak sekali obstacle-nya, banyak sekali halangannya ya, secara personalitinya kamu dan secara personalitinya dia. Kalau dilihat kalian nggak terlalu bisa ketemunya seperti ini ya. Jadi kamu terlalu banyak bikin rencana, kamu sampaikan ke dia, rencananya kamu dipikirkan sama dia, terus kemudian nggak ada jawabannya, nggak ada hasilnya, tidak ada titik temunya, seperti itu ya. Ini dari personality. Dan kemudian kita lihat kira-kira dari harapannya dia ya. Dari harapannya dia, dengan harapannya kamu, kita lihat kecocokannya itu bagaimana. Terkadang impian pasangan ya juga salah satu penentu untuk hubungannya kalian ya. Jadi nggak cuma sifat aja ya, terkadang the dreams ya, pemahaman yang juga membantu atau melihat kecocokan hubungannya kalian berdua ya. Jadi kita lihat impiannya pasangan itu bagaimana, dan kemudian impiannya kamu bagaimana. Oke, kalau secara dari impian dan harapan ya, dari pemahamannya, dia lebih kebanyakan menghabiskan waktu dengan diri sendiri ya, sama seperti ini ya. Jadi dia banyak sekali berpikir tentang mungkin kamu sendiri pun tidak paham dengan pola pemikirannya dia ya. Jadi dia lebih banyak menghabiskan tentang pengembangan dirinya sendiri, self developmentnya. Jadi pasangan kamu itu terlalu banyak konsentrasi di pengembangan dirinya, jadi sibuk dengan dunianya sendiri, terus kemudian sibuk dengan hal-hal yang dia kerjakan, terus kemudian kamu sendiri pun nggak terlalu paham sebenarnya dia lagi ngapain gitu. Kelihatannya kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi dia bilang sama kamu mungkin he or she is doing something yang menurut dia baik untuk dirinya dia, baik untuk pengembangan dirinya. Ini secara impiannya, secara idealnya, secara pemahamannya dia ya. Jadi impiannya dia berharap untuk bisa punya space sendiri, untuk dia bisa melakukan mungkin karena di sini ada the hermit ya, ini adalah kartu the hermit, jadi seorang petapa, dan kemudian ini juga time and tide ya, oceanic spells and rituals. Berarti dia tipe orang yang suka menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan mungkin melakukan sedikit ritual-ritual kecil, misalnya seperti meditasi, something like that ya. Jadi ini lebih ke arah ke pengembangan diri. Jadi impiannya dia lebih berharap kepada pengembangan diri, sedangkan impiannya kamu dan harapannya kamu ingin cepat mempunyai kayak pengakuan dari masyarakat ya. Jadi kamu berharap untuk mendapatkan pengakuan, mendapatkan kamu nggak pingin lagi kalau dari you're dreaming about this relationship, kamu ingin segera bisa untuk diresmikan gitu, supaya jangan diem aja gitu, karena mungkin kamu juga mendapatkan pressure dari keluarga kamu atau pressure dari teman-teman kamu yang ditanya kapan nikah seperti itu, atau mungkin kapan tunangan atau kapan diresmikan hubungannya kalian berdua. Jadi kamu berharap untuk bisa bikin
kalau orang bilang itu bikin how do you say that, brandingnya kamu sendiri, bikin hak paten ya, jadi bikin hak paten, jadi bikin supaya hubungan ini dia jadi hak patennya kamu, seperti itu ya. Jadi kamu ada bikin planning, sampaikan ke dia, terus kemudian dia pertimbangannya terlalu banyak, terlalu kamu sendiri pun gak paham apa yang dia pikirkan gitu. Nah kemudian kita lihat secara kesetiaan ya. Oke, secara kesetiaan, pandangannya dia tentang kesetiaan, pandangannya kamu tentang kesetiaan, apakah cocok atau tidak? Oke, tentang kesetiaan ya, pandangannya dia tentang kesetiaan. Oke, The Magician. Oke, The Shaman ya. The Shaman ini tentang karena dia sibuk dengan dunianya sendiri ya. Jadi kalau untuk masalah kesetiaan di sini terlihat sekali kalau dia itu tipe orang yang mungkin orang lain juga sulit mengerti tentang dia, sama seperti The Magician ya. Ini sih kalau kita pikirkan dia adalah seorang yang suka playing with some ritual ya, ada melakukan seperti kayak ritual-ritual gitu ya. Orang lain sulit sekali untuk memahami dunianya dia. Jadi kalau untuk masalah pemahaman kesetiaan tentang loyalty itu terlihat kalau dia merasa orang yang gak mengerti dirinya dia tuh sulit untuk masuk ke dunianya dia. Jadi dalam untuk masalah kesetiaan di sini terlihat pasangannya kamu itu cukup setia karena dia lebih enjoy dan lebih asik dengan dunianya sendiri, lebih asik dengan dirinya sendiri. Oke, kemudian kita lihat kalau untuk pandangannya kamu tentang kesetiaan itu bagaimana ya. Oke, pandangannya kamu tentang kesetiaan, apakah juga cocok dengan pandangannya dia atau tidak? Let's see. Oke, The Green Woman ya, sama ya. Jadi karena hubungan ini sudah cukup lama ya, kamu sama dia tuh udah merasa terbiasa. Jadi untuk masalah kesetiaan, kamu sama dia sama-sama mempunyai pandangan yang hampir sama. Jadi kamu ibaratnya udah stuck sama dia, sama pasangan kamu yang ini, sedangkan dia stuck dengan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi untuk masalah kesetiaan kalian berdua masing-masing tidak ada pihak ketiga, seperti itu ya. Jadi untuk kecocokan masalah kesetiaan cukup match. Terus kemudian kita lihat untuk pertimbangan hubungannya kalian jangka panjangnya bagaimana. Kayak kita lihat ya, perkiraan potensialnya kamu untuk hubungan masa depan panjang ke depannya itu bagaimana ya. Your long term relationship potensialnya bagaimana, apakah hubungan ini bisa terus long term ya, karena kamu sama dia di sini kartunya dari tebarannya terlihat juga kamu sama dia sudah cukup lama ya. Apakah bisa ada peresmian? Oke. Oke, kita lihat untuk kartu pertimbangan hubungan kamu jangka panjangnya dengan dia itu bagaimana ya. Your long term potential ya, potensialnya hubungan kamu jangka panjang bagaimana ke depannya. Karena dari kartu tebarannya di sini terlihat kamu hubungannya juga sudah cukup jangka panjang. Oke, di sini ada Eight of Cups ya. Untuk masalah pertimbangan hubungan panjangnya ya, hubungan long term ya, pertimbangannya adalah di sini ada sedikit kekecewaan ya. Jadi karena saking panjangnya hubungannya kalian, saking lamanya hubungannya kalian, ibaratnya kamu sama dia itu sudah
sulit sekali. Bahkan pembicaraannya kalian untuk masalah pernikahan, sepertinya kalian sudah nggak ada gairah untuk ngomongin masalah pernikahan, karena kalian masing-masing sudah ngerasa cukup nyaman dengan hubungan ini ya. Jadi mungkin depressurnya, tekanannya itu mungkin pada awal-awal hubungannya kalian itu, mungkin tahun kedua, tahun ketiga, kalian masih merasa ada hasrat untuk melanjutkan hubungan ini sampai ke jenjang pernikahan ya, maksudnya lagi menggebu-gebunya. Tetapi begitu kalian memasuki jangka panjang yang sekarang ya, mungkin kamu ada yang 5 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang 8 tahun, maybe ada yang 9 tahun, kalian udah nyaman dengan hubungan seperti kamu ngerasa nggak menikah, tapi seperti koneksi secara batinnya itu udah seperti menikah. Jadi kamu udah tahu kebiasaannya dia juga sudah tahu dengan kebiasaannya kamu, dan kamu pun sudah terbiasa dengan long term relationship. Jadi untuk potensial kamu ke jangka panjangnya di sini lebih terlihat kartunya adalah kekecewaan ya. Jadi mungkin kamu ibaratnya udah mati rasa gitu, jadi kamu udah terserah hubungan ini mau dinikah ya boleh, nggak menikah juga ya udah ibaratnya sudah bodoh amat, karena sudah ada rasa kekecewaan atas hubungan ini gitu loh. Tapi bukan berarti kamu nggak mencintai dia, bukan ya. Jadi dipisahkan ya, maksudnya di sini kekecewaan ini bukan karena kecewa sama pasangan kamu, atau bukan nggak cinta sama pasangan kamu, atau pasangan nggak mencintai, bukan ya. Kita tidak bicara soal cinta, tapi kita bicara tentang hubungannya kamu, kecocokannya itu bagaimana. Di sini terlihatnya adalah kekecewaannya kamu terhadap hubungan yang sudah jangka panjang ini, itu maksudnya. Oke, nah kemudian kita lihat untuk kamu komitmennya ke depannya itu bagaimana. Apakah ada saran dari Divine Spirit tentang komitmennya kalian berdua ya. Mungkin ini bisa salah satu jadi pertimbangannya kamu sama pasangan. Oke. Kalau memang hubungannya kalian sudah nyaman seperti ini ya, terkadang ya kalau saya pemahamannya itu lebih ideologis, jadi lebih bebas, lebih open minded. Jadi saya pikir pernikahan dengan tidak pernikahan hanya beda satu lembar kertas aja. Jadi kalau misalnya kalian dua hatinya kalian memang sudah menganggap hubungan kalian seperti pernikahan, sudah terikat batin satu sama dengan yang lain, masalah pernikahan itu mungkin hanya untuk menunjukkan sama keluarga, memberi kasih muka sama masyarakat, atau kasih muka sama keluarga. Tetapi batinnya kalian tuh saling mengikat satu sama lain ya. Jadi ibaratnya surat pernikahan ya hanya untuk meresmikan di mata masyarakat atau di mata pemerintah aja gitu. Tetapi kalau misalnya batinnya kalian itu, apalagi kamu sama dia tuh sama-sama setia, jadi ibaratnya kamu juga udah stuck, udah maunya sama dia aja, dan dia juga ngerasa kayaknya nggak ada orang lain yang bisa mengerti dia selain kamu, karena dia benar-benar sibuk dengan dunianya dia sendiri, seperti itu. Oke. Jadi ya maksudnya yang saya tadi mau sampaikan itu yang tadi saya mau sampaikan itu pernikahan untuk kamu yang mempunyai permasalahan seperti ini ya, terkadang jangan jadikan hubungan itu jadi sebuah tekanan karena mau mengejar sebuah pengakuan, itu maksudnya ya. Nah di sini sarannya dari Divine Spirit adalah it's safe for you to love ya, dan kemudian open your heart to give and receive the highest energy of all ya. Jadi ibaratnya hubungannya kalian itu hubungan yang benar-benar aman, safe, dan ya yang tadi seperti saya sarankan tadi, tergantung bagaimana cara kalian open mind about this relationship, seperti itu. Oke. Nah kemudian kita let's see, untuk kecocokannya kamu sama dia ya, untuk overallnya ya, partnership ya, untuk overallnya partnership ya. Jadi kamu sama dia tuh hubungannya udah bener-bener yang kayak jadi kayak partnership aja, seperti itu. Berarti sudah saling pengertian, sudah saling paham memahami ya. Jadi ini dari pertimbangan kecocokannya kamu sama pasangan ya, seperti ini, partnership. Oke. Ini untuk kawan-kawan yang memilih file yang pertama. Terima kasih untuk kawan-kawan
sudah menyimak. Oke. Kita lanjut dan masuk ke kawan-kawan yang memilih file yang kedua. Let's see. Oke, kita masuk ke kawan-kawan yang memilih file kedua. Kita lihat dulu tema hubungannya kamu sama dia itu apa ya. Let's see. Oh, King of Pentacles ya. The King of Pentacles. Temanya kawan-kawan, hubungannya kamu adalah security, keamanannya. Jadi kamu merasa secure dengan hubungan ini, merasa aman banget dengan hubungan ini. Oke. Saya gerakkan kaki saya dulu sebentar ya. Oke, untuk kawan-kawan yang file yang kedua ya, jadi security, jadi hubungan kamu sama dia, kamu ngerasa aman dan temanya pun juga tema yang aman. Nah, kemudian kita lihat secara personality ya, secara sifat kamu sama dia cocok atau tidak. Oke, kita lihat. Oke, rangkuman personality-nya dia itu apa ya? Oke, untuk kawan-kawan yang memilih file kedua ini, untuk sifatnya pasangannya kamu itu secara globalnya, jadi yang sifat yang lebih menonjolnya itu, dia terlihat tipe orang yang mudah sekali bekerja sama dengan orang lain. Jadi mungkin dia salah satu orang yang cukup dikagumi sama teman-temannya dia ya, atau masyarakat atau keluarganya dia, atau di masyarakat ya. Terus kemudian dia tipe orang yang termasuk yang good financial ya, jadi keuangannya juga cukup baik. Terus kemudian cara dia berbicara sama orang juga bisa bikin orang ngerasa kayaknya kagum sama dia ya, baik secara materi maupun secara cara dia mungkin berkorporasi sama orang, bekerja sama orang, seperti itu ya. Mungkin dari caranya dia berbicara sama orang, sifatnya dia memang lebih gampang akrab sama orang ya, jadi gampang untuk menciptakan opportunity baru untuk dia yang juga bisa membawa keuntungan. Dan kemudian dia juga tipe orang yang dikagumin di masyarakat. Oke, ini dari sifatnya dia yang menonjol. Sedangkan untuk kamu personality-nya kamu itu bagaimana? Kita lihat secara personality. Apakah ada kecocokan secara sifat ya? Let's see. Oke. Two of Pentacles. Secara sifat kamu juga bisa menyeimbangkan dia ya. Jadi kamu mengikuti arusnya dia ya. Jadi dia mungkin di mata masyarakat diakuin banget, terus kemudian dibanggakan di masyarakat, di keluarga, dan kamu juga bisa mengikuti alurnya dia ya, alur permainannya dia, dan kamu bisa menyeimbangkan hal tersebut. Dari sifat kalian benar-benar cocok sekali ya. Maksudnya cocok itu gimana? Mungkin misalnya ya kecocokan sifat gitu. Kecocokan sifat saya nggak tahu contohnya gimana, pokoknya dari kartunya ini keluar adalah dari secara sifat kamu sama dia itu cocok banget. Makanya kartunya di sini temanya adalah secure ya, jadi kamu pun merasa aman dengan hubungan ini. Oke, dan kemudian kita lihat untuk masalah dreams dan idealnya, secara impiannya ya, secara idealnya dia, harapannya dia. Kita shuffle dulu kartunya. Oke, secara idealnya dia ya, secara impiannya dia sama impiannya kamu apakah cocok juga? Let's see. Impiannya dia, what is his dreaming of? Apa yang menjadi pemahamannya dia, menjadi impiannya dia? Oke, di sini ada kata time alone ya. Jadi tetapi karena kartunya reverse, jadinya dia secara
idealnya, secara pemahamannya dia lebih suka bukan tipe orang yang suka sendirian ya. Jadi dia memang dari kartunya sini terlihat dia sangat senang bekerja sama juga ya. Jadi dia lebih suka melakukan sesuatu tuh beramai-ramai, bersama-sama. Oh, it's very good ya. Nah, untuk impiannya kamu, oke, untuk kartu impiannya kamu ya, kamu juga tipe orang yang lebih mementingkan family ya, dari impiannya kamu, dari harapannya kamu, dari hubungannya ini, kamu itu lebih ke nurturing keluarga, family. Dan dia juga tipe orang yang nggak suka sendiriannya, jadi dia juga lebih mementingkan keramaian, community, dan orang-orang terdekatnya dia. Jadi secara ideal, secara dreaming, secara tujuan, kalian juga cocok. Dan kemudian tentang permasalahan kesetiaan ya, pandangannya kalian tentang kesetiaan. Let's see. Untuk masalah setia atau tidaknya ya. Oke. Kalau untuk masalah pandangan kesetiaan, untuk masalah pandangan kesetiaan, dari kartunya dia, dari tebaran kartunya dia di masa lalu itu mungkin banyak sekali mengalami kekecewaan dalam percintaan, dan dia ngerasa bahwa bersama dengan kamu ini adalah orang yang terakhir yang dia harapkan untuk bisa menemani dia. Jadi mungkin dia sering dihianati sama orang, sama pasangannya dia dulu ya. Jadi dia mengorbankan perasaannya dia, mungkin disakitin, sehingga dia ibaratnya sama kamu dia ngerasa aman, dan dia ngerasa kayaknya kamu adalah orang yang terakhir dalam hidupnya dia. Nah, jadi dia ibaratnya di sini nggak terlihat kartu another person ya, ada orang. Jadi ibaratnya dia setia ya. Nah, untuk kartu kamunya adalah kamunya lebih banyak observasi. Kamu tipe orang untuk pandangan ideal kesetiaan, kamu tipe orang yang kalau pasangan kamu setia, kamu juga akan setia. Kalau pasangan kamu nggak setia, bermain-main, kamu juga akan main-main. Jadi kamu mengobservasi pasangannya kamu. Ya, di sini kartunya terlihat seperti ini. Dan kemudian kita lihat tentang potensialnya hubungan kamu ini di jangka panjang ya. Potensialnya dalam hubungan jangka panjang. Oke, untuk long term potentialnya ya, your relationship dalam hubungan ini. Untuk long termnya kamu ya, jangka panjangnya kamu, potensialnya bagaimana? Three of Wands ya, kamu dapat Three of Wands. Untuk jangka panjangnya di sini terlihat bahwa kamu memang sudah ada perencanaan untuk hubungan ini ke jangka panjang, dan bahkan kamu akan ada perencanaan untuk bisa sampai membangun keluarga ya, membangun family. Di sini kalau misalnya kita berandai-andai ya, misalnya kita ada terpal kain, terus kemudian kita mau picking keluar, kita mau ngintip keluar kainnya itu, jadi kita ada sebuah lubang. Jadi ibarat kamu sama pasangan kamu lagi mengintip kira-kira di luar, jadi ibaratnya masa depannya kamu bagaimana, kamu lihat ada perencanaan itu, ada planning itu, ada berwarna sekali, colorful, very wonderful seperti itu. Jadi memang untuk rencana jangka panjang hubungan kamu sama dia, baik kamu maupun dia ada merencanakan untuk hubungan yang jangka panjang. Kamu juga berharap untuk bisa dia adalah pasangan kamu hingga akhir hayat ya, seperti itu. Jadi kalian berdua sama-sama picking, sama-sama ngintip untuk kedepannya, untuk mungkin menghabiskan hari tua bersama, seperti itu. Nah, kemudian untuk masalah komitmen ya, hubungannya kalian berdua ini tentang komitmen. Komitmennya kalian berdua dalam hubungannya ini. Oke, di sini ada kartunya retreat ya. Jadi kalian memang benar-benar untuk berkomitmen sekali untuk menghabiskan waktu berdua ya.
it's time to disconnect from the world ya. Ada kartu retreat, jadi kamu sama dia memang dalam komitmennya udah berdua, ibaratnya ini orang ya, pasangan ini berjalan di dalam hutan terus nggak ada orang lain, dan bahkan wear a wedding dress ya. Jadi walaupun nggak terlihat wajahnya mereka, nggak terlihat ekspresinya mereka, tapi kamu saat ini pun seperti itu. Mungkin kamu nggak tahu kedepannya bagaimana, tetapi kalian ada planning untuk for this long term relationship gitu loh ya. Jadi kalian memang ada untuk planning untuk berkomitmen. Nanti kemudian kita lihat kartu compatibility-nya kalian bagaimana ya, kecocokannya kalian ya, overall-nya semua. Untuk kartu overall-nya kalian, my god, the Ten of Pentacles ya, completion ya. Untuk masalah kecocokannya kalian ya tinggal dijalanin aja, jadi tinggal lengkapi keseluruhannya, make a wish ke harapannya kamu, terus kemudian kamu akan bisa mencapai kebahagiaan itu ya, the marriage ya. Kalau misalnya kamu yang masih belum menikah, mungkin dalam waktu dekat ini, atau mungkin kamu ada perencanaan planning untuk married, akan yes, you will plan the marriage ya, akan merencanakan pernikahan. Atau mungkin kawan-kawan yang mungkin sudah menikah, kamu akan hubungannya itu benar-benar sudah sampai akhir hayat ya, ibaratnya sudah akan mantap, akan secure ya. Makanya temanya kalian itu adalah secure kartunya. Oke, semuanya just alignment ya, jadi cocok banget kartunya satu sama lain. Oke. Oke, nah kemudian kita masuk ke kawan-kawan yang memilih ke pile nomor 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak di pile nomor 2. Kita lihat kawan-kawan yang pile ketiga. Kira-kira temanya kartu kamu itu apa? Oke, di sini kamu ada 8 of Hearts ya, 8 love, 8 hati itu di represents dengan cups. Dan 8 of Cups itu diartikan dengan kamu meninggalkan kekecewaan. Jadi ada sebuah kekecewaan dalam hubungan kamu dan kamu meninggalkan hal tersebut gitu loh. Jadi temanya hubungan kamu ini adalah disappoint ya, jadi kekecewaan. Oke, kita lihat untuk kecocokan secara personality-nya kamu sama si pasangan. Kita shuffling dulu kartunya ya, kecocokan kamu secara personality. More time. Oke, secara kecocokan untuk sifat ya, personality. Oke, dia adalah tipe orang yang baik, secara personality kamu sama dia sama-sama tipe yang cukup sentimental ya, cukup pembawa perasaan. Dia di sini ada cups, the Knight of Cups, terus kemudian Page of Cups, kemudian di sini ada King of Cups ya. Jadi kalian sama-sama tipe orang yang cukup sentimental, yang cukup bawa perasaan. Jadi dalam hubungan asmaranya kalian secara personality, mungkin pasangan kamu adalah tipe orang yang lebih mudah terpancing emosinya, yang cukup nggak stabil emosinya ya. Tetapi karena kamu adalah kartu represents-nya, personality-nya kamu adalah King of Cups, jadi kamu lebih bisa menstabilkan emosinya dia. Kalau misalnya kamu yang lagi
emosional, dia yang lebih bisa menstabilkan emosi kamu. Jadi dari secara personality kamu sama dia tuh benar-benar tipe orang yang sentimental, tipe orang yang emosional seperti itu ya. Jadi terlalu membawa perasaan dalam setiap hal, dalam setiap keputusan, selalu pakai mood. Jadi hubungannya kalian lebih kalau misalnya emosinya kalian ke arah yang positif, mungkin kamu akan menjadi tipe orang yang lebih empati. Tapi kalau misalnya perasaannya kamu ini, emosionalnya kamu lebih ke arah negatif, kamu lebih tipe orang yang clingy ya, jadi lebih gampang moody orangnya. Jadi kamu mungkin setiap hari harus merasa lelah mendebak-debak hari ini dia mungkin badnya lagi baik, moodnya lagi baik atau lagi buruk ya, lagi bad mood atau good mood seperti itu. Jadi hubungannya kamu lebih banyak emosional yang terlibat di sini. Dan kemudian kita lihat untuk secara dream ya, secara impiannya kalian berdua, pandangannya kalian tentang masa depan ya, idealnya kita lihat. Okay, about dreams and ideology ya, pemahamannya dia. Oke, kita lihat pemahamannya dia dan impiannya dia. Apakah cocok dengan kamu atau tidak? Let's see. Oke, untuk secara dream ya, secara impian, secara ideologi, pemahaman, dia lebih banyak karena dia tipe orang yang mood ya, secara personality dia adalah tipe orang yang mood, jadi dia lebih banyak menghabiskan energinya dia untuk menghealing dirinya dia sendiri. Jadi untuk mengurusi masalah impiannya dia ke depannya bagaimana, dia ibaratnya seperti nggak terlalu memikirkan hal tersebut. Jadi dia lebih banyak mungkin pasangannya kamu adalah tipe orang yang empati ya, jadi mudah terluka dengan kata-kata orang lain atau mudah terluka dengan kata-katanya kamu, dan caranya kamu mengungkapkan sesuatu juga mungkin karena terlalu banyak emosi di sini. Jadi sering sekali seperti melukai dia, jadi dia sering sekali merasa kalau dia adalah victim dari, mungkin korban dari mungkin sebuah kejadian ya gitu. Jadi dia sibuk dan pemahamannya dia, impiannya dia tuh lebih banyak sibuk dengan menyembuhkan dirinya dia sendiri. Jadi lebih banyak karena terlalu banyak emosional di sini ya, terlalu empathy, terlalu banyak. Oke, nah secara impian dan ideologi di sini terlihat kalau kamu sebenarnya adalah tipe orang personality ya, kamu adalah tipe orang yang intuisinya cukup tajam. Nah di sini juga kamu termasuk dalam impiannya kamu ya, jadi kamu lebih juga banyak pemahaman tentang pengembangan dirinya kamu, tentang spiritualnya kamu, tentang kesendiriannya kamu. Jadi kamu lebih untuk impian dan ideologinya kamu lebih banyak menghabiskan, lebih senang menyendiri seperti itu. Oke, untuk masalah impian dan idealis terlihat kalau dari dua kartu ini kamu sama dia kayaknya nggak memikirkan tentang impian ke masa depannya itu bagaimana. Jadi impiannya kamu sama impiannya dia hampir mirip-mirip ya, sibuk dengan spiritual diri sendiri, pengembangan diri sendiri. Kalau dia healing dengan diri sendiri seperti itu. Oke, untuk masalah kesetiaan ya. Untuk masalah kesetiaan. Oke, kita lihat kalau pasangan kamu untuk masalah kesetiaan. Oke, baik.
untuk masalah kesetiaan ya, karena pasangan kamu adalah tipe orang yang lebih emosional, jadi dia banyak sekali nggak mengerti tentang dirinya sendiri. Jadi emosinya dia karena sering naik turun, terus kemudian sering merasa bahwa kamu atau kata-katanya siapanya kamu atau kata-katanya teman-temannya dia sering melukai dia. Dia merasa bahwa dia adalah korban dari sebuah sirkumstansi. Di sini terlihat kalau dia itu sedang sibuk justru dengan dirinya sendiri. Dia once again the hermit card keluar ya, hermit card. The hooded man ini sama seperti tradisional cardnya the hermit ya. Ya seperti itu. Jadi dia lebih banyak sibuk dengan dirinya sendiri, dengan healing dengan dirinya sendiri ya, banyak sekali diskusi dengan dirinya sendiri, berbicara dengan dirinya sendiri, otaknya terus berputar tentang kenapa ini terjadi, kenapa itu terjadi, seperti itu. Dan inilah yang mungkin membuat dia jadi lebih mudah untuk moody ya, lebih gampang dengan mood-moodan orangnya. Nah sedangkan untuk masalah kesetiaan, saya lihat di sini kartunya kamu mungkin karena kamu juga cukup lelah menghadapi emosinya dia, sedangkan kamu juga tipe orang yang cukup emosional, sehingga saya lihat untuk masalah kesetiaan ada seseorang yang baru mendekati kamu dan kamu saat ini sedang bingung untuk memutuskan apakah kamu mau meneruskan hubungan kamu dengan dia ataukah kamu melepaskan dan kemudian menjalani dengan yang baru. Saya lihat saat ini energinya seperti ini. Oke. Atau kalau mungkin maybe not to resonate untuk permasalahan ini, tetapi kamu sedang dihadapi dengan sebuah permasalahan tentang keputusan ya, mungkin kamu ingin memutuskan hubungan dengan dia karena kamu ngerasa mungkin terlalu banyak emosional dalam hubungan ini, terlalu banyak emosi di sini ya, too many cups di sini ada, di sini ada cups, di sini ada cups, terus di sini juga ada cups ya. Terlalu banyak emosi dalam sebuah hubungan juga bukan sesuatu hal yang baik ya. Jadi mungkin kalau misalnya kamu sedang tidak didekati oleh seseorang ya, jadi mungkin keputusan yang kamu mau buat adalah mungkin antara melanjutkan hubungan ini atau meninggalkan hubungan ini, seperti itu. Oke. Nah kemudian kita lihat perkiraan untuk hubungan kalian ke depannya, long termnya bagaimana ya, pertimbangannya atau mungkin temanya ya, untuk for the long term potentialnya itu bagaimana ya, long term potential. Oke, di sini ada Nine of Swords. Untuk potensial kedepannya itu hubungannya kamu akan dipenuhi banyak-banyak depresi, banyak-banyak stres ya, banyak-banyak tekanan intens, terlalu intens hubungannya kamu sama dia. Mungkin kamu tipe hubungannya kalian ya, kalau misalnya lagi ribut, mungkin ributnya itu bisa sampai teriak-teriak gitu, atau mungkin sampai yang emosinya meledak-meledak ya, seperti itu, sehingga membuat cukup stres kamu maupun dia dalam hubungan ini ya. Jadi mungkin inilah kenapa muncul yang namanya disappointmentnya, kekecewaannya. Jadi kamu kalau dalam buku cerita judul bukunya mungkin disappointment, terus kemudian halaman-halaman ini, page-nya ini tertera seperti ini. Jadi untuk masalah long term relationship, pertimbangannya kamu hubungan di potensial di masa jangka panjang adalah stres ya, banyak tekanan, banyak depresi. Oke, nah untuk kita lihat untuk komitmen, kartu komitmennya, pertimbangannya apa for the commitment, komitmennya kamu sama dia dalam hubungan ini itu apa ya. Oke, ada pay attention to the red flags sama calling in your soulmate, but kartunya adalah reverse ya, jadi membuat saya merasa bahwa kamu sebenarnya, kalian berdua sebenarnya sudah tahu bahwa hubungan ini terlalu banyak sekali emosi yang bermain di sini. Kalian sama-sama lelah, kalian sama-sama capek. Jadi mungkin dia menyampaikan sesuatu sama kamu mungkin terlalu anggap berperasaan ya. Kalau biasanya orang terlalu perasaan, baper ya, apa-apa dibawa perasaan, capek juga ngasih taunya. Mungkin pasangan kamu seperti itu ya, merasa lelah kasih tahu kamunya. Terus kemudian mungkin sebaliknya juga kamu ngasih tahu dia, kayaknya dia terlalu dibawa perasaan ya, sehingga kamu ngerasa bahwa hubungannya kamu sama dia ini
untuk masalah komitmennya kamu juga masih berpikir-pikir ya, masih mikir-mikir, kamu masih ngelihat tanda-tanda ya, jadi kamu masih mikir-mikir. Tapi kamu di sini terlihat berharap juga agar dia itu bisa berubah ya, terus kemudian bahwa dia adalah pasangannya kamu, soulmate-nya kamu ya. Ada praying ya, kamu ada untuk masalah komitmen, kamu berharap juga supaya kalian saling berubah seperti itu. Oke, nah kemudian kita lihat untuk kartunya kamu ya, pertimbangan compatibility-nya kamu sama pasangan itu bagaimana. Let's see. Oke, untuk kecocokannya kamu sama dia, kita lihat dari satu kartu. We draw one card for your compatibility. Kecocokannya kamu sama dia bagaimana. Oke, kartunya adalah imagination ya, jadi kecocokannya kamu sama dia hanya di dalam imajinasinya kalian saja ya. Secara imajinasi kamu sama dia ngerasa cocok, tapi pada saat ngejalaninnya terlalu banyak sekali emosi bermain di sini gitu loh. Oke, ini Page of Cups lagi ya, once more water energy. Oke, mungkin nggak semuanya, tetapi biasanya yang tipe-tipe seperti ini mungkin tipe-tipe berzodiak Pisces ya. Karena Pisces kalian kawan-kawan mungkin tahu, dia logonya aja atau simbolnya aja dua ikan yang saling berlawanan arah seperti itu. Jadi walaupun sama-sama hidup di dalam air, tapi di dalam dirinya itu ada dua personality, ada dua sisi yang berbeda yang membuat dia apa-apa dibawa perasaan, apa-apa dibawa dipikirkan terlalu dalam ya. Tapi nggak mesti juga, karena ini adalah general reading, jadi yang di tapping energinya adalah energi keseluruhan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang pasangannya adalah zodiak Pisces, atau yang bukan, maybe not. Kalau bukan mungkin adalah dari elemen-elemen lainnya dia yang mungkin ada hubungannya dengan water sign ya. Oke, kita lanjut untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 1, 2, 3, nomor 4 ya, nomor 4. Oke. Oke, untuk kawan-kawan yang memilih pile keempat, kita lihat temanya hubungan kamu sama dia itu apa. Ace of Wands ya. Oke, untuk Ace of Wands ini biasanya diartikan dengan inspirasi ya. Jadi mungkin hubungannya kamu sama dia itu banyak atau saling menginspirasi. Jadi temanya kalian, hubungannya kamu sama dia adalah inspirasi. Oke, kalau ibarat judul buku, mungkin judul bukunya hubungan kamu sama dia adalah inspirasi, inspiration, sama seperti Santi Melody ya. Berharap bisa menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa. Oke, kita lihat secara personality ya, kecocokannya kamu sama dia bagaimana. Let's see. Secara personality, how is your relationship with him or her? Personality. Oke, kita lihat secara personality ya. Oke. Oke, secara personality dia terlihat orang yang agak sedikit pelin-pelan ya. Baik, terus sepertinya seseorang yang cukup ceroboh, melakukan sesuatu kepingin terburu-buru, pokoknya pingin cepat selesai, terus kemudian banyak sekali hal yang ingin dilakukan sekaligus. Jadi tipe orang yang selalu busy, selalu sibuk, selalu bergerak dengan cepat ya. Oke, ini personalitinya dia, dan kemudian kita lihat personalitinya, kecocokannya dengan kamu bagaimana. Secara personality kamu. Oke,
Oke, secara personality-nya kamu, ya kamu lebih tipe orang yang lebih clear dalam berpikir ya. Jadi kamu pemikirannya tuh lebih jernih, lebih jelas. Terus kemudian kamu tipe orang yang cukup pandai. Terus kemudian kamu lebih bisa menyeimbangkan dia. Jadi mungkin dia banyak sekali ingin melakukan sesuatu. Misalnya dia punya ide, karena mungkin judulnya inspirasi ya. Kalian misalnya pasangan kamu punya ide dan kamu bisa menyeimbangkan dia dengan memberitahu bahwa maybe this is planning not going to very well, atau mungkin rencana ini mungkin gak terlalu berjalan dengan baik, atau rencana ini gak terlalu baik. Jadi dia lebih banyak ketergantungan sama kamu ya. Jadi kamu lebih bisa memberikan kejernihan dalam pemikiran. Terus kemudian kamu juga tipe orang yang cukup smart, jadi kamu diajak ngobrol apapun sama dia juga bisa nyambung ya. Makanya inspirasi judul temanya hubungan kamu dengan dia. Oke, kemudian kita lihat untuk masalah ideal dan dreamingnya kamu sama dia ya, impian kamu di kedepannya dalam hubungan ini. Apakah ada kecocokan impian ya? Apakah ada kecocokan dalam planningnya kamu dengan dia ya, the dreams and ideals. Sorry, tadi kartunya reverse. Kalau dalam perencanaan terlihat kalau pasangannya kamu itu lebih ibaratnya gedebak-gedebuk ya, ibaratnya lebih nabrak tembok. Pokoknya kalau sebuah planning itu dia laksanakan dulu, udah nabrak tembok baru dia berubah. Jadi dia bukan tipe orang yang bisa perencanaan secara jelas ya. Kita lihat untuk kartunya kamu secara your dreams and ideals dan pemahamannya kamu, planningnya kamu. Oke, once again kartunya kamu di sini terlihat lebih menyeimbangkan diri dengan dia ya. Jadi karena kamu mungkin karena perasaannya kamu sama dia lebih dalam ya. Jadi apa yang dia lakukan kamu tuh kayak mengamati dari samping, terus kemudian kasih tahu dia ini akan berjalan baik, ini nggak berjalan baik, karena kamu juga cukup tipe yang orang smart. Dan kemudian karena tipe kecerobohannya dia, jadi dia banyak melakukan sesuatu itu nabrak tembok. Pokoknya ada planning ini dia jalanin dulu, nanti kalau jatuh di depan baru nanti lihat ngurusnya bagaimana ya. Tapi kamu untuk masalah dreaming planningnya itu kamu bersedia sekali untuk bekerja sama-sama dia, mengikuti gayanya dia. Jadi ibaratnya kayak orang tua, kamu membimbing dia di samping pada saat dia sedang jatuh. Mungkin kamu nggak ngomelin dia, kamu cuma kasih tahu dia mungkin lain kali you have to like this, dan tapi kamu tetap bersedia untuk mendampingi dia. Kamu nggak ngocehin dia, kamu nggak marahin dia, because you falling in love with him or her, seperti itu. Ini secara dream dan idealnya. Kemudian secara kesetiaannya, let's see pandangan tentang kesetiaannya. Untuk your loyalty-nya dia, ya, kesetiaannya dia. Dan untuk loyalty-nya kamu ya, kartu kesetiaannya kamu itu apa? Oke, dari kartunya yang terlihat di sini ya, untuk masalah kesetiaannya, dia adalah, kalau untuk kamu ya, kamu adalah tipe orang yang mengayomi. Jadi kamu benar-benar mengayomi pasangannya kamu, kayak seperti memberikan perlindungan sama pasangannya kamu. Dan kamu itu benar-benar cukup protektif sama dia ya. Jadi kamu konsentrasi, kamu nggak memberikan
kesempatan sama orang lain untuk ngedeketin kamu. Misalnya ada orang yang suka sama kamu, naksir sama kamu, minta nomor telepon kamu, kamu mungkin udah back duluan, kamu udah push duluan, say no atau tolak duluan ya. Jadi kamu lebih ke arah seperti ini. Dan kemudian untuk dia ya, dari kartunya di sini terlihat adalah kesabaran, dan tapi dia karena dia tipe orang yang cukup suka coba-coba ya, jadi tipe yang sedikit berbahaya. Jadi I don't wanna scare you, saya bukan mau nakut-nakutin kamu, tapi dia tipe pasangannya kamu itu tipe orang yang suka nyoba-nyoba. Jadi ibaratnya kalau misalnya ada yang godain dia tuh tipe yang suka tes-tes gitu, suka ngetes, suka seperti dia sedikit berbeda dengan kamu ya. Kalau kamu mungkin ada orang yang mendekati kamu langsung bikin protection ya, jadi kamu langsung bikin say no gitu. Tapi kalau dia bukan tipe orang yang seperti itu, dia bukan tipe orang yang mudah atau suka nolak orang lain ya, tetapi dia juga mengamati dengan baik situasi dan kondisi. Jadi walaupun dia suka coba-coba, tapi dia bukan tipe orang yang asal comot aja atau sembarangan comot aja. Itu seperti itu maksudnya kalau untuk kesetiaan. Jadi kamu kartu protectionnya keluar, maksudnya juga untuk kalau misalnya kamu benar-benar care sama dia, menyayangi dia, kamu juga mungkin harus jaga baik-baik dirinya dia, jangan sampai ada niatan pihak ketiga untuk masuk ke dalam hubungannya kamu. Karena dari kartunya di sini terlihat kalau dia ini adalah tipe orang yang sulit menolak orang lain, terus kemudian dia juga tipe yang coba-coba ya, suka mencoba-coba ya. Jadi dia suka ngetes keberaniannya dia, seperti itu. Oke, ini untuk kartunya, untuk pandangan tentang kesetiaan. Dan kemudian kita lihat perkiraan hubungannya kamu sama dia untuk jangka panjangnya bagaimana ya, your long term relationship. Untuk jangka panjangnya hubungannya kamu sama dia bagaimana. Okay, I just need one card. I don't wanna know what. Okay, kita ambil yang Four of Pentacles saja. Let's see apakah ada nyambung atau tidak. Kita kesampingkan dulu ya. Oke, untuk masalah long term hubungan kedepannya itu, untuk masalah hubungan kamu potensial untuk kedepannya itu ya. Jadi di sini terlihat kalau misalnya seseorang dalam hubungan ini lebih suka mengambil kendali, suka lebih self protection ya, lebih kepada perlindungannya. Jadi mungkin karena kamu pun memahami kalau dia mungkin tipe orang yang sulit nolak orang lain dan tipe orang yang suka coba-coba. Jadi kamu untuk hubungan jangka panjang ke depannya ini kamu lebih banyak mengambil kendali ya. Kalau bukan kamu, mungkin pasangannya kamu lebih banyak mengambil kendali dalam hubungan ini dan lebih banyak protektif dalam this relationship. Tetapi karena tadi ada kartu The Empress-nya dan kartu Ace of Swords-nya terbalik di sini, membuat saya merasa bahwa tadinya saya nggak mau bacain kartu ini ya. Kartu The Empress ini adalah kartu nurturing ya, kartu mengayomi. Jadi untuk jangka panjang, potensial jangka panjangnya hubungannya kamu sama dia itu akan kekurangan sekali dalam menutrisi satu sama lain, tapi lebih banyak diambil kendali oleh salah satu pihak, mungkin oleh kamu ya, karena mungkin kamu lebih banyak perasaannya kamu kepada dia itu lebih banyak, ibaratnya kalau kamu lebih cinta ke dia daripada dia mencintai kamu. Sehingga untuk jangka panjangnya di sini terlihat kamu ada kemungkinan bisa saling sakit menyakiti. Terus kemudian lebih banyak controlling di sini, lebih banyak pengendalian daripada kalian saling menutrisi hubungan ini gitu loh untuk jangka panjangnya
ya ini mungkin karena rasa tidak amannya kamu atas sikapnya dia. Kalau misalnya kawan-kawan merasa this message ya, pesan ini mungkin resonate dengan hubungannya kamu saat ini, ada baiknya kamu bicara baik-baik dengan pasangan. Karena saya lihat judul hubungan ini adalah inspiration ya, inspiratif. Atau bisa juga kamu sama dia mungkin baru memulai hubungan ini, jadi ibaratnya kamu sama dia baru masih saling mengenali sifat masing-masing. Awalnya hubungan kamu sama dia kalau misalnya lebih banyak pertengkaran, terkadang itu lebih baik ya, karena pertengkaran itu juga salah satu bentuk untuk berkomunikasi ya, tetapi pertengkarannya otomatis pertengkaran yang sehat, jangan yang lempar-lemparan atau jangan yang jotos-jotosan, karena kalau yang sudah sampai ke fisik itu bukan sebuah komunikasi yang baik, bukan sebuah pertengkaran yang baik. Tetapi kalau hanya perdebatan mengenai permasalahan idealisme ya, pemikiran, terus kemudian masalah pandangan ya, itu merupakan sebuah awal untuk pencocokannya. Sama seperti kita kalau pakai sepatu baru ya, kalau misalnya kartunya ini kamu judulnya adalah new beginning ya, hubungan baru, kamu boleh diibaratkan seperti pakai sepatu baru. Kamu kalau pakai sepatu baru kan nggak langsung cocok di kaki kan, pasti ada mungkin bagiannya itu yang menggesek bagian mana kakinya kamu gitu. Tapi karena lama kelamaan gesekan itu akhirnya kamu bisa mengatasinya, jadi nggak terasa sakit lagi seperti itu. Jadi sepatu baru ya seperti itu, kamu sama dia mungkin saling mencocokkan diri dulu gitu, dengan perdebatan dengan keributan kecil ya, kalau untuk kamu yang new beginning. Oke. Tapi kalau misalnya kamu ngerasa kalau hubungan kamu bukan hubungan yang baru lagi, semestinya hubungan kamu sama dia tuh bisa baik, bisa saling menginspirasi satu sama lain, apalagi dengan ide-idenya dia yang dia begitu banyak ide ya, bisa terus kemudian dengan keintelektualannya kamu ya, mestinya hubungan kamu bisa saling menginspirasi ya. Kembali lagi ke pembahasan yang saya bilang, kalau misalnya kamu ngerasa pesan ini cukup resonate, cukup cocok dengan kamu, ada baiknya kamu belajar untuk lebih mempercayakan mempercayakan hubungan ini gitu. Jangan karena kamu protektif akhirnya kamu jadi mengendalikan dia, seperti itu maksudnya. Karena dengan pasti nggak ada orang yang mau dikendalikan oleh orang lain ya. Jadi kamu mungkin lebih ngomong sama dia bahwa kamu berharap seperti ini dan ini dan ini, kemudian kamu kasih kepercayaan sama dia, dan and then you just let go, seperti itu ya. Karena kalau misalnya terlalu banyak pengendalian di sini, hubungannya kamu sama dia akan saling sakit menyakiti ya. Karena Ace of Swords ya, pedang ya, karena dia punya dua sisi ya, bisa saling menyakiti ya. Terus kemudian the Empress yang mestinya nurturing, yang mestinya mengayomi, malahan tidak mengayomi, tidak membuat hubungan ini jadi tumbuh dengan baik. Itu maksudnya. Oke, ini untuk teman-teman yang memilih file yang keempat. Untuk compatibility-nya kita belum tarik kartunya. Kita lihat untuk kecocokannya kamu sama dia ya. Overall-nya ini rangkumannya, ibaratnya rangkumannya. Oke, kita lihat untuk kecocokannya kamu sama dia dalam satu kartu. Perwakilannya, overall-nya, rangkumannya hubungan kamu secara compatibility-nya adalah Six of Cups, reflection. Oke, ini adalah kecocokannya kamu sama dia. Jadi kecocokannya kamu sama dia itu refleksi dari pasangannya kamu. Jadi pasangannya kamu bagaimana, kamu tuh bagaimana kepada dia, seperti itu. Oke, ini untuk kecocokannya kamu sama dia secara reflection. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih file nomor 4. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih file kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah memilih file keempat. Saya rapikan dulu kartunya.
Oke, sorry kawan-kawan. Oke, kita buka untuk yang pile ke-5. Oke, pile ke-5 temanya adalah Three of Wands. Temanya itu adalah obstacle to long term. Ibaratnya kalau misalnya judul buku adalah halangan untuk jangka panjang ya, hubungannya kamu sama dia temanya adalah halangan untuk jangka panjang. Oke, kita lihat ya secara personality, apakah kamu cocok dengan dia. Secara personality, apakah kamu cocok sama pasangannya kamu. Oke, pasangannya kamu personality-nya bagaimana? Let's see personality-nya pasangan kamu. Oke, pasangan kamu terlihat seorang pekerja keras ya, terus kemudian dia tipe orang yang suka mengenyampingkan orang-orang di sebelah sampingnya dia. Jadi mungkin kamu sering merasa cueki atau merasa dikesampingkan kebutuhannya kamu oleh pasangan kamu ya. Dia tipe orang yang hard worker, tipe orang yang gila kerja. Oke, dan kamu adalah tipe orang yang cukup tenang ya, cukup tenang. Terus kemudian kamu juga seseorang yang intuitif ya, jadi intuisinya kamu cukup tajam nih, jadi kamu bisa mengetahui beberapa hal dari intuisinya kamu ya, jadi kamu intuisinya cukup tajam. Terus kemudian kamu bisa mengendalikan emosinya kamu ya, kamu tipe orang yang cukup emosional tapi kamu bisa mengendalikan emosinya kamu. Di sini terlihatnya seperti ini kartunya. Untuk personality kamu sama dia, secara sifat kalian berdua ini tidak terlalu matching, karena dia lebih banyak bermain logika, kamu lebih banyak bermain perasaan, terus kemudian intuisi. Kemudian dia juga tipe orang yang pekerja keras, sering mengesampingkan orang-orang yang di terdekatnya dia, sedangkan kamu lebih banyak berharap butuh untuk diberikan perhatian ya. Jadi secara personality kecocokannya kalian seperti langit sama bumi ya. Oke, kita lihat untuk masalah pemahaman, masalah impian, masalah pandangan. Kita lihat bagaimana, apakah kamu sama dia secara pandangan, secara impian juga cocok atau enggak. Let's see. Oke. Oke, secara pandangan dan impian, dia adalah tipe orang yang ibaratnya kalau pepatah bilang kerja keras itu pasti membuahkan hasil ya. Dia tipe orang seperti ini dalam impiannya dia. Jadi dia lebih nggak heran kalau sifatnya dia lebih banyak bekerja keras, karena dia ngerasa dengan apa yang saya keluarkan pasti segitu yang akan saya dapatkan. Kalau semakin saya bekerja keras, saya akan semakin sukses, seperti itu. Tapi kalau misalnya pandangannya kamu tentang impiannya kamu itu lebih menggunakan intelektualnya kamu, lebih menggunakan, kalau orang bilang lebih smart dalam bekerja. Jadi nggak hanya hard work tetapi smart work kalau kamu seperti itu. Untuk masalah pandangan, impian dan idealismenya kalian berdua. Nah, kemudian kita lihat untuk masalah kesetiaan. Oke, untuk masalah kesetiaan untuk dia dan masalah kesetiaan untuk kamu. Okay, I just want to draw one card ya. Untuk masalah loyalty, kesetiaan.
untuk dia ya, di sini terlihat kalau pandangannya dia tentang sebuah kesetiaan. Oke, tadi kartunya reverse ya, jadi it makes me thinking that mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hubungannya kamu sama dia. Mungkin karena kesibukannya pasangan kamu membuat kamu seperti mencari kesibukan di luar ya, dan mungkin kamu ada melakukan sesuatu yang mungkin membuat dia terluka, sehingga saat ini dia sedang dalam proses healing, tetapi dia merasa kekecewaannya dia semakin dalam ya. Atau kalau misalnya kamu tidak ada melakukan sesuatu hal yang mungkin membuat dia kecewa atau healing, ada kemungkinan kamu di sini karena sikapnya dia yang sering cuekin kamu, sibuk dengan pekerjaannya sendiri, membuat kamu merasa frustrasi, dan kamu ini jadi lebih banyak uring-uringan, dan hal ini mungkin sering memancing keributan di antara kamu sama dia, sehingga mungkin dia ngerasa juga lelah ya. Jadi pasangan kamu cukup lelah dengan situasi ini gitu loh. Tetapi di sini tidak terlihat kalau dia ada another person ya, ada orang yang lain ya, di sini tidak terlihat, malahan dia lebih banyak untuk perasaannya dia lebih banyak sedang healing ya, karena di sini terlihat dia terluka banget. Sedangkan untuk kamu tentang kesetiaan kamu, karena saking frustrasinya mungkin kamu ada menyibukkan diri dengan teman-teman yang lain, atau mungkin kamu having affair with another person. Tapi kalau misalnya kamu tidak melakukan affair atau tidak ada orang yang lain, tetapi mungkin karena dia cuekin kamu yang membuat kamu merasa frustrasi, terus kemudian kamu uring-uringan yang membuat dia terluka, itu maksudnya ya. Jadi untuk masalah kesetiaan di sini, karena pembahasan di sini adalah tentang kesetiaan, jadi terlihat bahwa ada kemungkinan ada sesuatu hal yang kamu lakukan mungkin di belakang dia, dan dia sedikit mengetahui hal tersebut, dan ini juga membuat kamu cukup frustrasi dengan situasi dan kondisi ini ya. Mungkin karena kamu sibuk dengan pasangan yang di luarnya kamu, atau sibuk dengan bagaimana cara menutupi hal ini gitu, jadi kamu cukup frustrasi seperti itu untuk kesetiaan. Oke. Dan untuk masalah pertimbangannya hubungannya kamu untuk jangka panjang ya, bagaimana pertimbangannya ya, untuk pertimbangan hubungan jangka panjangnya kamu dengan dia. Oke, the devil, untuk pertimbangan hubungan kamu ke depannya dengan pasangan. Untuk jangka panjangnya hubungan kamu ya, potensialnya di sini terlihatnya kartu pertimbangannya adalah addiction ya. Ada sebuah keterikatan di sini yang sebenarnya kalian bisa lepaskan gitu loh. Jadi mungkin kamu sama dia ketergantungan secara emosional, dan tapi kamu sendiri nggak menyukai hal tersebut. Jadi ibaratnya sama seperti orang minum bir ya, mungkin dia sendiri tahu kalau bir itu nggak boleh terlalu banyak gitu, tetapi dia nggak bisa mengendalikan diri sendiri untuk minum bir. Mungkin sama seperti ini. Jadi bisa jadi pasangan kamu addiction ya, addiction apa ya, kecanduan sama kamu gitu ya. Mungkin pasangan kecanduan sama kamu, terus kemudian tapi dia sendiri mungkin mengetahui bahwa kamu sama dia hubungannya itu sangat sulit sekali untuk kedepannya gitu loh. Jadi ibaratnya untuk pertimbangan kartu long term relationshipnya kalian itu lebih banyak nggak sehatnya gitu, karena the devil card seperti itu. Dan kemudian untuk komitmen ya, untuk kartu komitmennya kamu sama dia bagaimana, pertimbangan komitmen di sini bagaimana hubungannya. Oke, di sini ada kartu express your love, tetapi karena kartunya reverse membuat saya merasa bahwa kalian di sini terlihatnya kayaknya sudah males, sudah mulai terasa saling malas untuk carrying this
person ya. Kamu mungkin males SMS-in dia, perhatikan dia, atau mungkin males manggil dia sayang, udah mulai seperti itu, dan kamu terlihat sudah mulai agak jenuh dalam hubungan ini. Jadi untuk jangka panjangnya itu juga terlihat ingin melepaskan hubungan ini, tetapi kamu ketergantungan sama-sama, satu sama lain, kecanduan satu sama lain. Mungkin kamu sudah saling terbiasa dalam hubungan ini, tapi terkadang kalau misalnya if this message resonates with you, kalau pesan ini resonate dengan kawan-kawan ya, I just want to remind, saya mau remind kawan-kawan kalau terbiasa adanya kehadiran pasangan dengan kamu mencintai pasangan itu berbeda loh. Jadi ada yang kamu karena memang benar-benar mencintai si pasangan kamu, baik buruknya kamu terima, dengan kamu terbiasa dengan kehadirannya dia, terbiasa dengan SMS-nya dia, itu bukan cinta ya. Keterbiasaan itu bukan cinta. Jadi ya, I just want to remind you guys ya, hanya untuk remind. Dan kemudian kita lihat untuk kartu kecocokannya kamu sama pasangan. Kalau ditarik satu kartu itu apa ya? Jadi kartu ini adalah kartu overall-nya, kartu pertimbangannya. Secara overall, bukan pertimbangan, maksudnya kartu rangkumannya, hubungan kamu sama dia, kecocokannya itu bagaimana kalau dirangkum. Oke, rangkumannya, kecocokan kamu sama pasangan. Abandonment ya, rangkumannya adalah kehilangan ya. Jadi secara kecocokan kamu sama dia agak sedikit kurang seimbang ya, agak sedikit kurang seimbang. Terus kemudian akan ada kemungkinan kehilangan in this relationship ya, compatibility-nya jadi nggak terlalu seimbang. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 5. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nyimak. Kita lanjut ke teman-teman yang memilih pile nomor 6. Oke. Kita lihat dulu temanya kartu kamu itu apa. Di sini ada Four of Love ya. Di sini temanya itu, terus kemudian dia reverse ya, terbalik. Jadi temanya dia itu adalah berputar-putar ya. Jadi hubungan kamu sama dia kayaknya muter-muter di situ aja tanpa pergerakan ya, muter, sirkulasinya muter lagi, muter lagi, muter lagi. Kita lihat secara personality kamu sama dia bagaimana. Untuk kawan-kawan yang memilih pile nomor 6, secara personality, you and him atau you and her. Oke, personality-nya dia bagaimana ya? Oke. Personality-nya kamu. Oke. Di sini terlihat kalian berdua itu tipe orang secara sifat itu seseorang yang suka lari dari kenyataan ya. Dia juga adalah tipe orang yang penakut, terus kemudian tipe orang yang setiap menghadapi permasalahan mungkin bawaannya kepingin melarikan diri dulu. Dan kamu juga tipe orang yang sama seperti itu. Jadi ibaratnya kamu lebih memilih nggak menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi kamu merasa bahwa mendiamkan permasalahan tersebut juga dengan sendirinya akan selesai ya. Jadi kamu sama dia secara personality adalah tipe orang yang seperti ini ya. Jadi mungkin kalian pada saat dihadapkan sebuah permasalahan, misalnya masalah komunikasi, mungkin dia meninggalkan lokasi keributan, mungkin sedang debat sama kamu ya, mungkin dia langsung pergi karena dia berusaha menghindari hal tersebut. Dan kamu juga tipe orang yang diem aja gitu, bodo amat kamu mau ngoceh gimana, saya pokoknya diem aja
seperti itu. Kemudian membiarkan waktu yang menyelesaikan permasalahannya kamu. Dan untuk masalah dreams and idealnya, ya masalah pandangan, masalah impian kedepannya, kamu sama dia hubungannya bagaimana, impiannya dia bagaimana ya, impiannya dia dan harapannya dia dalam hubungan ini itu apa. Aduh, kartu satu saja. Oke, dan kemudian impian dan harapannya kamu dalam hubungan ini itu apa. Kita bicara tentang hubungannya kamu dulu, tentang pandangannya kamu, impiannya kamu. Kamu ingin berharap ya dalam hubungan ini kamu tuh bisa lebih dihargai, kamu bisa lebih diperlakukan lebih layak lagi oleh si pasangannya kamu. Ini harapannya kamu dan impiannya kamu. Dan pandangannya kamu adalah vulnerability ya, tentang penghargaan diri sendiri, seperti itu. Nah, kemudian kalau untuk masalah impiannya dia adalah tipe orang yang lebih sedikit narsis ya, jadi dia lebih kepada dirinya sendiri. Jadi mungkin karena personalitinya dia yang lebih dikit-dikit lari dari kenyataan, dikit-dikit lari dari tanggung jawab, banyak sekali ketakutannya ada dalam dirinya dia, membuat dia sulit sekali untuk menerima tekanan dari luar ya. Jadi dia lebih konsentrasi sama dirinya sendiri aja. Jadi tipe sedikit narsis nih, seperti itu. Let's see. Biasanya pick a card reading saya nggak terlalu panjang waktunya, tetapi this moment benar-benar panjang sekali. Dan I had to be honest, saya sedikit tired, saya sedikit lelah. Jadi but I hope you can get the message ya. Saya harap kawan-kawan bisa mendapatkan pesannya ya, seperti itu. I already got that message. Terus kemudian untuk masalah kesetiaan ya, untuk masalah kesetiaan, let's see. Sorry, I have to shuffle the card first ya, energinya sudah sedikit berat. I need to clear the energy. Masalah kesetiaan, ini adalah kamu, ini adalah dia. Dan untuk masalah dia, kamu, oh my god, the loyalty. Just take one card. Untuk masalah loyalty di sini terlihat bahwa dia banyak sekali kesempatan ya, banyak sekali opportunity yang mendekati dia, dan mungkin dia ada menangkap salah satu dan kamu mungkin mengetahui hal tersebut. Sehingga untuk masalah relationship ya, loyalty dalam relationship, dia lebih tipe orang yang mungkin dia pernah melakukan kesalahan sama kamu ya, mungkin ada have an affair ya, dan saat ini sedang memperbaiki dirinya sendiri. Dan sedangkan kamu ada sedikit kayak mau punya pemikiran untuk membalas dendam, tetapi itu hanya dari pemikirannya kamu, karena saat ini terlihat bahwa kamu sedang healing, tetapi masih belum bisa, karena kartunya reverse ya, jadi seperti kamu masih belum terlalu bisa cure, masih belum terlalu sembuh dalam problemnya ini ya. Jadi kamu ada pemikiran untuk balas dendam, kamu ada pemikiran untuk mungkin have an affair gitu, tetapi hanya dalam pemikirannya kamu saja ya. Jadi mungkin kesal sesaat, terus kamu pikir ya udah deh, saya mendingan selingkuh juga deh, atau seperti itu ya. Ini pandangannya kamu tentang kesetiaan. Terus kita lihat potensial hubungan kamu untuk jangka panjangnya bagaimana ya.
the potential long term relationship-nya kamu sama dia bagaimana. Oke, kalau untuk long term relationship-nya kamu sama pasangannya kamu itu di sini terlihat adalah kamu terlalu masih stuck di masa lalunya kamu sama dia. Ya mungkin karena masa lalunya kamu, mungkin di masa lalu kamu pernah disakitin sama dia sehingga kamu masih stuck di momen tersebut ya, seperti yang tadi masih belum healing sehingga cukup stuck buat kamu, sehingga ini mempengaruhi hubungan kamu jangka panjangnya. Jadi kalau misalnya kamu berharap untuk hubungan ini bisa lebih untuk jangka panjangnya bisa baik ya, jadi ada baiknya kalau kamu mungkin benar-benar have to let go, memaafkan kesalahannya dia dan melupakan kesalahannya dia. Tetapi di sini terlihat kalau kamu masih belum terlalu bisa melupakan kesalahannya dia, kemudian kamu masih stuck di sini, seperti itu. Oke, kita lihat untuk masalah ke komitmennya kamu sama dia berdua ya. Untuk masalah komitmen. Untuk komitmen kamu sama dia. Oke. Untuk masalah komitmen kamu sama dia, kartunya adalah you deserve love. Ya, jadi ini membuat saya merasa bahwa karena lukanya kamu itu masih belum sembuh-sembuh benar ya, sehingga kamu ngerasa banyak sekali kamu menyakiti diri kamu sendiri gitu loh. Terlihatnya seperti ini kartunya untuk di komitmennya. Jadi kalau untuk berkomitmen ada baiknya kamu mencoba menyayangi dirinya kamu sendiri dulu untuk bisa komitmen dan kemudian masuk ke long term relationship, ke hubungan jangka panjangnya kamu, seperti itu. Oke, dan yang terakhir, kartu yang terakhir, the last but not least, kartunya kamu, hubungannya kamu kalau secara rangkuman ya, tarik satu kartu, dirangkum kecocokannya kamu sama dia. Let's see. Crossroad. Oke, sebenarnya kartunya ada 3 keluar, tapi tadi saya mau tarik satu saja. Tapi kartunya sepertinya has the connection. Ya, jadi secara rangkuman hubungannya kamu sama dia lebih banyak berimajinasi. Terus kemudian banyak hal yang mungkin permasalahan kamu sama dia tidak dibahas sampai selesai, sehingga banyak sekali crossroad-nya ya, banyak sekali persimpangan jalannya. Jadi banyak sekali persengketaan, pertengkaran kamu sama dia yang gak selesai-selesai, yang tidak selesai, jadi crossroad ya, jadi two of swords. Terus kemudian ada kartu imajinasi dan kartu completion tapi in reverse. Itu maksudnya. Oke, ini untuk kawan-kawan yang memilih pile yang ke-6. Oke, I hope this able to help you and more aware about your relationship, lebih awareness lagi tentang hubungannya kamu. Untuk kawan-kawan, terima kasih sekali sudah menyimak video saya ini. Jangan lupa untuk di like, di share, kemudian subscribe. Untuk kawan-kawan yang merasa terpanggil untuk melakukan donasi di channel saya ada taruh keterangan bagaimana cara mendonasi, keterangan box di bawah. Untuk kawan-kawan, kalau misalnya kamu ingin chat secara personal dengan saya, boleh silakan add Instagram saya, ID-nya saya juga ada taruh keterangannya di bawah, boleh dicek di description box below. Oke, segini aja dulu untuk PK card readingnya yang cukup panjang. And I'm sending you so much love. Namaste.